Oke, Mister. Mister ikut di kelas mana di English Studio? Saya kelas online yang 9 minggu, Oh, 9 minggu. Baru batch 8. 8 ya. Wah, Mm-mm. lumayan juga tuh berarti. Ya, lumayan. 9 minggu. Rencana mau kemana, Mister? Saya Dengan rencana IELTS mau ya? mau apply LPDP. Iya. Udah ada kepastian belum LPDP sekarang? Mau buka atau enggak? Untuk Kayaknya, tahun ini, iya. saya dapat kabar sih dari eh, cutting yang merupakan award di tahun-tahun lalu. Katanya. Nah, kata mereka sih katanya bulan ini tuh ada ini admission untuk LPDP, tapi itu masih katanya-katanya. Bukan Hmm. bukan apa pemberitahuan resmi dari LPDP sendiri. Iya, betul, betul. Tapi kalau emang buka untuk yang admission tahun ini saya sepertinya masih belum mampu. Siap, Masih belum Mister. ambil tes juga. Iya, penting sekarang kan biasanya begini, kalau mau lihat progresnya itu lihat dari hasil latihannya aja, nggak jauh beda kok. Yang penting bukan Iya. hasil ulangan, maksudnya bukan, misalnya kalau Mister mau tes-tes, kalau saya dulu kan sering tes mingguan tuh. Jadi per minggu itu cari soal, terus nguji. Hmm. Nah pas ujian itu hasilnya nggak jauh beda. Oh, berarti self assessment sendiri gitu ya, Iya, bisa self di assessment itu luar. yang penting selalu menggunakan ketika mau diukur itu selalu Hmm. menggunakan soal dari Cambridge dan itu harus yang baru yang tidak pernah Mister kerjakan. Oh iya. Jadi di situ lebih refleksnya lebih, jadi nggak ada bias di situ. Lebih, Oh. iya. Nanti kalau ujian, um, ya mungkin bisa lebih bagus atau lebih jelek, cuman tidak bakalan jauh beda dari situ. Hmm. Gitu, Mister. Oke, Mr. Iswandi sudah bergabung juga. Welcome to the class. Oke, karena baru 2 orang, mungkin kita tunggu sampai 5 menit dulu ya, sampai 4:05, terus kita bahas ininya. Oke. Oke. Kalau di IELTS, menurut teman-teman yang susah apa? Yang menjadi challenging terbesarnya apa? Yang challenge menurut saya ya skill writing itu, Mister. Writing. Oke. Ya. Kalau Mr. Riswandi ambil ini juga, kelas IELTS juga? Iya, ambil Star. Oke. Yang paling sulit menurut Riswandi apa? Yang paling sulit sepertinya listening. Oh, listening. Oh iya. Jadi pandangan orang berbeda-beda ya. Ada yang paling sulit listening, ada yang paling sulit writing. Kalau saya sendiri, semuanya sulit. Tapi paling enak dipelajari itu memang yang 3, listening, speaking, reading, terus yang membuat saya berpikir keras itu writing. Hmm. Iya, mungkin hampir sama ya. Kalau Mr. Swandi berarti harus sering-sering dengar-dengar lagu kayaknya. Atau sering-sering dengar podcast lah. Kayak gitu. Cari ini Mister, cari rekaman-rekaman audio atau video yang Mister itu gemari. Jadi kalau misalnya Mister Swandi senang apa? Contoh senang main game, cari YouTube yang menjelaskan tentang game tapi pakai bahasa Inggris. Itu secara tidak langsung Mister Swandi itu bakalan belajar bagaimana caranya supaya memahami. Terus salah satu teknik yang dipakai itu adalah write what you listen. Pernah nggak coba itu? Jadi write what you listen. Jadi misalnya Mr. Swandi cari rekaman audio orang menjelaskan 1 menit. Terus pokoknya tulis semua apa yang Mr. Swandi dengarkan. Meskipun harus diulang-ulang. Jadi semua katanya itu nggak boleh lewat. Nah itu bakalan meningkatkan meningkatkan kemampuan listening cukup signifikan loh, menurut pengalaman saya ya. Itu dari situ itu akan memberikan efek yang cukup bagus untuk peningkatan listening. Cobain aja deh. Pokoknya habis kelas ini cari 1 menit aja, nggak usah lama-lama karena 1 menit itu kalau pakai teknik yang seperti itu biasanya bisa diselesaikan dalam waktu 1 jam. Itu pengalaman saya ya waktu pertama belajar. Jadi 1 menit itu diulang-ulang terus, kalau lewat diulang lagi, tulis lagi, kayak gitu. Oke, teman-teman, kita mulai kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Welcome to the grammar class. Waalaikumsalam. So this weekend, so Saturday and Sunday, we're going to discuss a bit of a trick about how to use and how to understand grammar deeper or even further. In the speed of a moment, because last week I don't really remember what we've done. Okay, to be honest, if you can ring the bell for me, then it's gonna be good. Oke, ya, ring the bell. Mungkin teman-teman pernah dengar. Ring the bell itu adalah salah satu idiom yang sering digunakan bule. Ring the bell itu artinya mengingatkan. Oke, itu idiom yang bisa digunakan di speaking ya. Misalnya kalau teman-teman mau lagi speaking part 2 atau lagi speaking part 3, terus mau menceritakan sesuatu yang mengingatkan teman-teman kepada satu momen, use word ring the bell. Oke. Jadi minggu lalu kita belajar tentang ini ya, perbedaan antara present, apa yang tadi kita bahas? Kalau nggak salah itu perfect continuous ya, perfect continuous dan Yang kemarin. Iya, yang kemarin. Ada yang tahu catatannya apa? Iya, Present tense dengan present continuous. Oke. Nah, sekarang, hari ini kita akan bahas tentang ini nih. Wait. Nah, perbedaan present perfect dan past. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mohon dan meminta teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Sesuai aturan ya, sesuai aturan kelas ya. Kalau misalnya memang tidak bisa mengaktifkan, bisa ditulis alasannya di kolom chat supaya bisa ini. Sarannya adalah menyalakan kamera ini video Zoom-nya. Oke, kita lanjut. Mungkin teman-teman kemarin sudah terbiasa menggunakan present perfect dan past. Atau begini, saya tanya, teman-teman udah pernah belajar nggak dua tenses ini? Udah pernah atau belum? Jawab jujur nih, Mr. Rizwandi udah pernah belajar ini? Kalau grammar belum pernah belajar sebelumnya. Sama sekali. Oke. Oke. Satu kali kalau mungkin di SMA atau kuliah. Oke. Kalau Mr. Novel udah pernah belajar? Kalau saya sepertinya sudah, Sir. Cuman sepertinya perlu di-recall lagi materi-materi seperti ini. Kalau Mr. Restu udah pernah belajar? Kayaknya udah kalau Mr. Restu. Udah sih. Oh ya, perfect dan past ya. Kalau Miss Ana udah pernah belajar? Gimana sih? Perfect. Pernah, Sir. Present perfect dan past ya. Udah ya. Kalau gitu, gini, saya bahas sedikit dulu tentang ini. Karena beberapa teman kita ada yang mungkin butuh diingatkan lagi. Dikit aja sebelum kita lanjut ke pembahasan intinya. Kita pertama masuk ke simple past. Mana itu past? Nah, ini simple past. Simple past itu kita lihat di sini. Jadi simple past itu digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau. Oke, jadi concern-nya adalah sebuah kejadian yang terkait dengan waktu di masa lalu. Biasanya simple past ini sangat berhubungan dan sering digunakan ketika kita mau menekankan suatu waktu di masa lalu. Jadi kejadian yang biasanya ada waktunya. Contohnya, di kata-kata ini nih, he lived from 1756. Jadi ada kata kerjanya dan biasanya itu ada keterangan waktunya. Jadi di sini dia memiliki keterangan waktu di masa lampau. Nah, biasanya itu menggunakan simple past. Oke. Terus polanya simple past itu adalah menggunakan verb 2. Teman-teman tahu kan verb 2 kan? Tahu ya. Jadi gini, kalau dia positif itu kalau dia positif, kita kasih subjek, entah itu subjeknya Ayu Dewi atau she, it, terus tambah verb 2. Itu kalau positif. Kalau interrogatif atau kalimat tanya, dia kasih did depan, terus subjek, terus verb 1.
Terus kalau dia negatif, kasih subjek did not plus verb 1. Jadi ingat, di past itu cuman menggunakan verb 2 di bentuk positifnya doang. Jadi di sini nih verb 2 nih. Kalau di bentuk negatifnya, dia cuma ditambahkan did not terus verb 1. Oke, kalau di bentuk interrogatifnya atau kalimat tanya, dia diawali dengan did, terus subjek, terus verb 1. Ya. Jadi hint-nya adalah di simple past, penggunaan verb 2 itu digunakan di positif, selain di positif, itu tambahkan did plus verb 1. Oke, kalau di negatif itu did not, verb 1. Kalau di interrogatifnya did, subject, verb 1. Kayak gitu ya. Oke, itu secara simpel aja. Terus ini dibentuk nominalnya. Kalau ini kan verbal nih. Kalau verbal kan dia adalah kalimat yang memiliki kata kerja. Kalau di sini yang tidak memiliki kata kerja, aturannya adalah ketika dia subjeknya I, he, she, it, dia pakai was atau was not. Tapi kalau dia subjeknya we, you, they, dia pakai were atau were not. Oke, jadi contoh kalimat kayak gini. I was angry because they were late. Ya, jadi ini kalimat nominal ya. Ingat, nominal dengan verbal. Kalau verbal itu adalah kalimat yang memiliki kata kerja. Tapi kalau nominal, dia tidak memiliki kata kerja. Dia memakai to be. Dan to be itu yang ini nih. Ini to be nih. Oke, jadi lihat contoh kalimatnya. Kalau bisa dicatat. Oke, itu kalau simple past. Ada pertanyaan dari simple past? Atau ada pertanyaan tentang simple past? Teman-teman? Mr. Riswandi gimana? Tidak, Sir. Tidak ada. Nggak ngerti ya? Iya. Kalau kita mau bahas lebih mendalam tentang simple past, mungkin nanti saya kasih materinya ke Mr. Riswandi ya. Atau mungkin saya upload di grup supaya teman-teman bisa pelajari. Oke, ini tentang simple past. Kalau past continuous, kalau present itu, bukan present, perfect. Present perfect adalah sesuatu yang sudah terjadi. Jadi sudah selesai, finish. Oke. Contohnya nih, kalau kita bilang Tom is looking for his key. He couldn't find it. He has lost his key. Dia telah kehilangan kuncinya. Artinya adalah he has lost his key, yang artinya he lost it recently. Dia baru-baru saja kehilangan itu. And he still doesn't have it. Dan dia belum menemukannya. Jadi kalau kita ketika kita menyatakan ini, berarti dia kehilangan dan masih menunggu dampak dari kejadian ini. Oke, jadi masih ada kejadian yang sudah terjadi itu masih ada hubungannya dengan kejadian sekarang. Jadi itu kalau present perfect. Polanya present perfect itu adalah subjek. Jadi kalau subjeknya I, we, they, you, dia pakai have. Ya. Terus ditambahkan verb 3. Oke, jadi kalau di sini verb 3 ya. Kalau subjeknya he, she, it, dia tambahkan has, terus verb 3 juga. Jadi ini perbedaannya nih, Mr. Riswandi, diperhatikan kalau misalnya subjeknya menggunakan yang mana, dia harus pakai have. Kalau misalnya dia menggunakan he, she, it, atau dia singular, dia sendiri, atau perorangan, dia pakai has. Dan di tenses ini kita menggunakan verb 3. Oke, verb 3. Okay, that's about simple past. Oke, itu simpelnya ya. Nanti kita bahas di perbedaannya. Oke, sekarang kita masuk di perbedaannya. Apa sih perbedaannya ini? Dua tenses ini. Soalnya dua tenses ini itu sama-sama menerangkan tentang kejadian yang sudah terjadi. Ya. Mungkin teman-teman kalau lagi speaking terus mau menyatakan sesuatu yang sudah lampau. Aduh, gimana Mister? Yang mana mau dipakai nih? Kita mau pakai past atau kita mau pakai perfect? Nah, di sini this is the topic. This is the knowledge. Oke, kita bahas.
Yang pertama, study this example situation. Jadi kita belajar dari situasi. Yang pertama, Tom is looking for his key. He cannot find it. He has lost his key. Ini present perfect. Yang artinya, this means that he doesn't have this key now. Jadi kejadian ini, itu kejadian yang sudah terjadi di masa lalu, atau yang sudah terjadi, itu memiliki dampak saat ini. Nah, ketika kita menggunakan itu artinya kita menggunakan tenses present perfect. Oke. Jadi contohnya, kalau saya kehilangan kunci, dan saya mengatakan itu, I have lost my key. Berarti dampaknya adalah, sekarang saya tidak memiliki kunci. Oke. Jadi, present perfect itu adalah ketika kita mau menjelaskan kejadian yang memiliki dampak sekarang. Tapi kejadiannya itu udah selesai di masa lalu. Oke. Terus kalau past bagaimana? 10 minutes later. Now Tom has found his key. He has it now. Jadi kalau di sini diterangkan bahwa 10 menit kemudian si Tom ini udah menemukan kuncinya dan dia sudah mempunyai kuncinya sekarang. Nah, perbedaannya adalah has he lost his key? No, he has found it. Jadi kalau kita bertanya nih, menggunakan dua tipikal atau dua tenses yang berbeda ini, ketika kita menggunakan present perfect, artinya kita menanyakan sesuatu yang terjadi di masa lampau, itu apakah efeknya sudah terjadi sekarang. Oke. Sementara kalau kita menggunakan past, contohnya kayak gini, did he lose his key? Yes, he did. Kita cuma menanyakan kejadian di masa lalu. Oke? Dan kita tidak peduli apakah dia sudah punya atau tidak, apakah dia sudah dapat. No. We don't really need it, or we don't really care about it. Oke? Saya ulang lagi sekali. Kalau kita menggunakan ini, Kalau kita menggunakan kalimat present perfect, artinya adalah kita menanyakan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau dan menunggu hasilnya sekarang. Jadi contoh kayak gini, yang kayak ini, has he lost his key? No, he has found it. Jadi dia bertanya, apakah dia sudah kehilangan kuncinya? Katanya enggak, dia sudah menemukannya. Nah, dua kalimat ini itu menggunakan tenses present perfect. Kejadian di masa lampau yang memiliki dampak di masa sekarang. Sementara kalau yang kalimat kedua yang menggunakan past, dia cuman menanyakan doang. Did he lose his key? Iya, yes, he did. Jadi katanya, apakah dia kehilangan kunci? Iya, dia kehilangan, gitu doang. Dia nggak peduli apakah dia udah dapat atau belum, atau apakah dia masih mencari atau belum. No, kita tidak peduli. Jadi, he lost his key, past simple, but now he has found it, present perfect. Oke, kalau kita gabung dua tenses ini dalam satu kalimat, itu pemisahnya biasanya pakai but. Oke, contohnya, he lost his key. Kita menanyakan, kita mendeklarasikan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. He lost his key. Oke, but now he has found it. Nah, sekarang ketika kita berbicara tentang sekarang, nah kita menggunakan tenses present perfect. Kenapa present perfect? Karena yang sudah terjadi sekarang itu dampaknya sekarang. Sementara he lost his key itu ketika pakai past, you don't care. Oke, kita masuk di penjelasannya. The present perfect, jadi katanya the present perfect is present tense. Jadi katanya adalah present perfect itu something has happened. Jadi present perfect itu adalah kejadian yang sudah terjadi, something has happened, tapi hubungannya itu dengan present. Ya, sekarang. Present kan sekarang tuh. Kalau perfect kan sudah selesai. Jadi kejadian sudah selesai yang memiliki dampak sekarang. It always tell us about the situation now. Jadi present perfect itu selalu memberitahukan kita tentang keadaan yang terjadi sekarang dari dampak
yang terjadi di masa lalu. Tom has lost his key. Tom has lost his key yang artinya he doesn't have his key now. Jadi ketika kita bilang I have lost his key, artinya secara tidak langsung kita memberitahukan orang lain bahwa sekarang itu kita tidak punya kuncinya karena kita sudah kehilangan. Ya gak, Dek? Oke. Oh ya, kalau nanti tiba-tiba jaringannya jelek, saya minta maaf ya, soalnya di sini lagi hujan deras dan maybe in the middle of explanation, kalau tiba-tiba jaringannya tidak stabil, I'm so sorry. Terus kalau simple past atau past simple atau something yang sudah terjadi tells us only about the past. Jadi dia tidak memberitahukan apa yang terjadi dengan kita sekarang. Tidak ada hubungannya. Ketika kita memberitahukan orang atau kita mendeklarasikan sesuatu menggunakan simple past, berarti kita itu concern-nya hanya yang terjadi di masa lampau. Tidak ada dampaknya sekarang. Contohnya, the past simple. If somebody says Tom lost his key, this doesn't tell us whether he has the key now or not. Jadi kalau teman-teman bilang, ada yang bilang ke teman-teman, aduh, Mr. Rahmat lost his key. Nah, itu berarti orang ini tidak yakin atau tidak memberitahukan, dia cuma memberitahukan dulu dia kehilangan kunci, dan dia artinya tidak tahu apakah sekarang saya sudah punya kuncinya, saya sudah dapat, atau saya masih mencari. Kayak gitu. Oke. Di sini ininya, di sini catatannya, teman-teman perlu catat. Do not use the present perfect if situation now is different. Jangan menggunakan tenses present perfect ketika situasi yang sekarang itu berbeda. Contohnya seperti ini. They've gone away. They will be back on Friday. Okay? They are now away. Jadi artinya ketika they've gone away, they will be back on Friday. Artinya ketika dia bilang they have gone away menggunakan present perfect, artinya adalah orang ini lagi tidak ada di rumah. Dan kalimat selanjutnya adalah kita memberitahukan bahwa dia akan kembali hari Jumat, on Friday. Yang tidak boleh seperti ini. They went away, but I think they are back at home now. Jadi situasinya itu ketika kita mengatakan begini, they went away, mereka itu pergi jauh atau mereka lagi di luar gitu. Tapi teman-teman itu tahu bahwa sekarang itu mungkin mereka udah ada di rumah. Nah, itu tidak boleh pakai present perfect. Kenapa? Karena situasinya mereka udah di rumah, ya, maksudnya mereka udah pulang. Nah, kalau seperti itu menggunakan kalimat past. Nih, menggunakan past. Jangan gunakan present perfect. Oke, ketika situasinya seperti itu. Masih bingung? Saya melihat muka-muka masih bingung. Oke, saya ulangi satu kali lagi ya. Dua kalimat ini. Di sini dikatakan jangan menggunakan present perfect ketika situasi yang dulu itu sudah batal. Artinya dalam artian ketika kita bilang orangnya pergi, tapi kita udah tahu itu bahwa orangnya udah di rumah. Nah, itu jangan pakai present perfect, pakai past. Karena kenyataannya sudah berbeda. Kalau kita pakai past, pastikan bahwa kita akan mengatakan begini, they've gone away. Mereka lagi pergi tuh. Dan artinya ketika kita bilang seperti itu, mereka lagi pergi, artinya mereka ini tidak ada di rumah sekarang. Dan itu pasti, tidak ada di rumah. Ya. Makanya kita menggunakan present perfect. Something like that. Contoh yang lain. It has stopped raining now. So, we don't need the umbrella. Oke, jadi katanya hujannya sudah berhenti. Kita tidak butuh payung lagi. Oke. Tapi kalau kalimatnya seperti ini, it stopped raining for a while, but now it's raining again. Jadi katanya hujannya itu udah berhenti sementara, tapi sekarang udah hujan lagi. Nah, kalau kita tahu sekarang udah hujan lagi, jangan menggunakan present perfect, gunakan simple past. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Poin selanjutnya.
you can use the present perfect for new or recent happening. Jadi kita bisa menggunakan present perfect untuk sesuatu kejadian yang baru-baru saja terjadi. Oke. Contoh, I've repaired the TV. It's working now. Jadi saya sudah memperbaiki TV-nya dan sekarang sudah berfungsi. Oke. Jadi di sini kita menyatakan sesuatu yang baru-baru saja sudah terjadi. Nah, contoh lainnya, have you heard the news? Sally has won the lottery. Nah, jadi menanyakan sesuatu yang baru-baru saja terjadi itu selalu menggunakan present perfect. Ya, jangan menggunakan past. Oke. Terus use the past simple. Jadi use the past simple atau gunakan simple past ya untuk for the things that are not recent or new. Jadi gunakan simple past untuk sesuatu yang tidak baru lagi ya atau sudah terjadi itu dalam artian dampaknya udah tidak terasa ya, maksudnya udah lewat gitu, tidak baru-baru lagi. Contohnya, the Mozart was a composer. He wrote more than 600 pieces of music, not have been atau not has written. Karena the composer ini udah menulis 600 piece of music itu udah lama banget ya. Terus kalimat kedua, my mother grew up in Scotland. Ini udah kejadian lama sekali ya. Jadi dia bercerita tentang mamanya yang besar di Scotland. Jadi kalau udah kejadian yang udah lampau banget atau sudah tidak baru-baru lagi, itu menggunakan simple past. Oke. Kita bandingkan nih. Did you know that somebody has invented a new type of washing machine? Nah, itu pakai present perfect karena masih baru-baru. Nah, kalau udah lama, who invented the telephone? Atau the telephone. Ya. Jadi kalau kita bertanya tentang telepon penemunya itu udah lama banget nih. Kalau yang di atas itu dia menanyakan tentang mesin cuci yang tipe baru. A new type of machine, washing machine. Jadi dia pakai present perfect. Oke. Nah, sekarang kita masuk di bagian C-nya. We use the present perfect to give a new information. But if we continue to talk about it, we normally use the past simple. Oke, jadi katanya gini. Kita biasa menggunakan present perfect itu untuk memberikan informasi yang baru. Tapi jika kita terus-terus berbicara tentang itu, oke, jadi udah lama ya, udah sering. Kalau present perfect itu kan informasi baru. Tapi kalau kita sudah sering membicarakannya, udah tidak baru lagi, nah kita menggunakan past di sini. Oke? Kita menggunakan past. Contohnya dalam conversation, oh, I have burned myself. Itu pakai present perfect. Terus B, how did you do that? Dia bertanya, bagaimana bisa? I picked up a hot dish. Jadi begini, ketika kita baru-baru menyatakannya atau kita baru saja bilang ya di step pertama, oke, di momen pertama itu menggunakan present perfect. Oke. Tapi kalau udah dilanjutin atau udah ditanyakan oleh orang lain, itu udah pakai past. Oke, jadi kalau informasinya masih baru atau pertama kali disampaikan, itu bisa menggunakan present perfect. Tapi kalau kita melanjutkan membahas itu, nah, itu tensinya berubah menjadi past. Jadi, teman-teman bisa lihat di kalimat pertama ini ketika si A ini memberitahukan temannya tentang kejadian yang terjadi atau yang menimpa dia menggunakan present perfect. I have burned myself. Oke? Tapi ketika temannya menanyakan balik, bagaimana bisa, dia itu menggunakan past. Oke, jadi seterusnya itu menggunakan past.
Sama seperti ini. Contoh yang kedua. Look, somebody has split something on the sofa. Terus orang yang kedua masih membahas itu dan dia sudah menggunakan simple past. Jadi bilang, well, it hasn't me. I didn't do it. Seperti itu ya. Ini informasi, ini cuma hint doang untuk teman-teman, agar ketika menggunakan tenses ini di conversation atau di speaking, itu lebih berhati-hati. Oke. Nah, sekarang kita latihan. Nah, ini latihannya nih. Oke. Kita latihan 13.1. Oke, latihannya adalah complete the sentence using the verb in the brackets. Jadi katanya, lengkapi kalimat ini menggunakan kata kerja yang ada di dalam tanda kurung ini. Oke. Use the present perfect where possible, otherwise use the past tense. Paham ya? Paham nggak? Jadi katanya, gunakan present perfect kalau memang harus atau memungkinkan, jika tidak, menggunakan simple past. Jadi teman-teman di sini diminta melengkapi kalimatnya dan disuruh pilih apakah harus menggunakan present perfect atau simple past. Soalnya ada 6 nomor, waktunya 6 menit, ada 5 ya. Ada 5 nomor, karena yang satunya bonus, at loss. Jadi, saya kasih timer untuk 5 menit. Oke, silakan mengerjakan. Sebentar saya tanya satu-satu. Dimulai dari sekarang, 5 minutes. Kelihatan ya, teman-teman ya? Atau ada yang kurang jelas? Oke, good. Kalau ada pertanyaannya kurang jelas, ask me.
Ada yang sudah selesai? Waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke, waktunya udah habis. Teman-teman udah selesai? Atau masih mengerjakan beberapa nomor? Kalau udah selesai, angkat tangannya. Kalau belum, oke. Saya tambahkan lagi 1 menit kalau gitu ya. Oke, waktunya udah habis. Oke, kita kerjakan ya. Oke, sekarang kita kerjakan. Nomor 2. Saya mau dikerjakan oleh Mr. Naufal. Coba dibacakan Mr. jawabannya. Kalimatnya yang dibacakan. Oke, beserta jawabannya. Ya. Oke. Nomor 2, the office is empty now. Everybody have went home. Has went home. Oke, kalau Mr. Iswandi jawabannya coba dibacakan. The office is empty now. Everybody have gone home. Oke. Mr. Maulana? Jawab. Skip dulu, Mister. Baru Oke. gabung. Oke, siap. Oke, jadi dari 2 jawaban yang tadi, yang benar adalah jawabannya Mr. Rizwandi. Karena ketika pakai has, itu menggunakan verb 3. Jadi has gone. Jadi everybody has gone, bukan everybody has went home. Oke, jadi Mr. Rizwandi benar 1. Sekarang nomor 3, Mr. Rizwandi coba bacakan. Serta jawabannya. Actually not yet. Kalau Mr. Novel, coba dibacakan Mr. jawabannya. Kalau saya, I meant to call you last night, but I forget. Forget. Ya, forget. Oke. Ada yang mau jawab? Yang lain? Ada yang mau memberikan jawaban? Coba saya, Maulana. Oke, Mr. Maulana, yuk, nomor 3. I mean to call you last night, but I am forgotten. I'm forgotten. Oke. Ada lagi yang berbeda? Ada lagi yang mau kasih jawabannya?
Forgot. Forgot pakai O. Dibaca sama ininya, Miss. Kalimatnya, ayo. Coba. Okay, I meant to call you last night, but I forgot. Oke. Ada lagi, Mr. Iswandi? Oh, masih belum dikerjakan ya. Oke, dan jawaban yang benar adalah jawaban Miss Restu. Jadi, I meant to call you. Jadi, bukan I mean ya, I meant. Karena itu verb 2. I meant to call you last night, but I forgot. Ya, forgot. Dilupakan. Kenapa dia pakai forgot? Karena itu adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu. Nah, dia bilang dia lupa telepon, dia mau atau dia bermaksud untuk menelponnya tadi malam, tapi dia lupa. Oke. Kalau jawabannya I forget berarti ya ingat, forget itu ketika kita mengingatnya, ketika kita mengingat mau bilang aduh I forget, itu biasanya menggunakan verb 2. Karena yang kelupaan itu adalah sesuatu yang lampau. Jadi kita udah lupa di masa lalu, tapi kita ingat sekarang. Jadi ketika kita ingat bilang, oh my God, I forgot to tell you. Oke, begitu ya. Oke. Kalau bilang I'm forgotten, berarti kita sudah dilupakan. Kita terlupakan ya. I'm forgotten, kita terlupakan oleh orang-orang. Jadi itu bahasanya. Kalau I'm forgotten itu dia adalah passive voice. Ya. Itu tensisnya beda, itu passive voice. Oke, sekarang nomor 4. Nomor 4, Mr. Iswandi udah ngerjain? Udah. Udah, ayo, nomor 4. Silakan, Mr. Iswandi. Mary went to Egypt for a holiday, but she's back home in England now. When? But she's back home in England now. Oke. Tapi jawabannya when ya. Nomor 2 ya. Nomor 4 ya. Ada jawaban lain? Kalau Mr. Novel, sama atau berbeda jawabannya? Sama saya, Mister. Sama, oke. Thank you. Kalau yang lain, ada yang berbeda? Sama? Oke, dan jawaban Mr. Iswandi benar. Jadi, Mary went to Egypt for a holiday, but she's back home in England now. Nah, di sini contohnya yang disebut tadi di atas, kenapa kita harus menggunakan ini ya? Kenapa kita harus menggunakan past? Karena kalau kita menggunakan present, artinya kejadian yang sudah terjadi, yang sudah selesai terjadi di masa lalu, itu masih memiliki dampak di masa sekarang. Jadi berhubungan. Kalau kita bilang she has gone for a holiday, contohnya she has gone for a holiday, berarti dia sedang tidak ada di rumah. Tapi kalau kita bilang dia pergi jalan-jalan dan sekarang dia udah ada di rumah. Artinya kalau kalimatnya seperti itu kita menggunakan past. So she went for holiday but she is in home now. Gitu ya kalimatnya ya. Oke. Sekarang nomor 5. Nomor 5. Mr. Maulana udah kerjain nomor 5? Mau coba, Mister? Yeah. Oke, coba, Mister. Yes, I have a headache, but I feel fine now. Tetap. Oke. Oke, thank you, Mister, jawabannya. Untuk Mr. Rizwandi, apa jawabannya, Mr. Rizwandi? Mungkin pakai past tense, tapi nggak tahu. Dibacakan. Coba dibacakan, Mister. Yes, I have a headache, but I feel fine now. Oke, pakai have juga ya? Ya, head. Yang mana nih? Pakai have atau pakai head? HAD. HAD, iya. Makanya tadi bacanya I had. Atau tadi pakai head ya? Oke. Kalau Mr. Naufal, sama jawabannya? Atau berbeda? Had, Mister. Yes, I had. Oke. I had juga ya? Oke.
Jadi jawaban yang benar adalah kalau Miss Restu, sebelum saya jawab Miss Restu, I had juga. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah yes, I had a headache. So I had a headache, but I feel fine now. Oke. Nah, kayak gini tuh artinya di masa lampau, di masa lalu, dia itu memiliki sakit kepala. Bukan ini ya, jadi ini perbedaannya ya. Kalau perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau kita di bahasa Indonesia kan, aduh, saya sakit kepala. Kita biasanya bilang, I'm headache. Atau I feel headache, saya merasa sakit kepala. Tapi kalau bahasanya bule, enggak. Dia bahasanya I have atau I had a headache. Ya, jadi itu biasanya kekeliruan kalau kita menggunakan cara konvensional. Yang artinya kita bahasakan dalam bahasa Indonesia, terus kita translate ke bahasa Inggris. Oke, meaningnya benar, sebenarnya meaningnya benar, tapi secara bentuk kalimat itu agak aneh. Ya, karena bule menggunakan bentuk kalimat yang berbeda untuk menyatakan sesuatu yang sama. Oke, sekarang nomor terakhir, nomor 6. Nomor 6 dijawab oleh Miss Restu. Coba Miss Restu. Okay. Can you help us? Our car breakdown. Our car breakdown. Oke. Ada jawaban lain? Oke, thank you Miss Restu. Kalau Mr. Noval. Broke. Yo. Kalau Ini saya present. Ayo, Mr. Noval. Kalau saya, can you help us? Our car has broke down. Has broke down. Oke, kalau Mr. Rizwandi. Apakah jawabannya sama atau berbeda? Can you help us? Our car have breakdown. Have breakdown juga. Kalau Mr. Maulana, siapa Mr. Maulana? Never try, never know. Yo. Ayo, Mister. Has breakdown. Has breakdown. Oke, dan semua jawabannya salah. Have Oke. broken. Oke, Have betul broken sekali. down. Have broken down juga salah. Oh, salah. Has broken down. Oke, itu yang betul. Mr. Noval yang baru-baru sebut has broken down. Ingat, kalau dia perfect itu menggunakan verb 3. Iya. Ya, jadi hati-hati tentang itu, Mister. Nanti kalau misalnya tiba-tiba Mister menulis atau Mister atau Miss atau teman-teman menulis itu harus tahu ya aturannya ya. Ketika dia perfect menggunakan verb 3, ketika dia past menggunakan verb 2. Kayak gitu. Ya, dan teman-teman harus terbiasa dengan bentuk irregular dan regular verb. Pernah belajar atau pernah dengar kata regular dan irregular verb? Ya. Iya, kalimat beraturan dan kalimat tidak beraturan. Dalam artian ketika transformasinya dari verb 1, verb 2 ke verb 3, kalau yang beraturan itu mereka memiliki pola. Mereka tinggal ditambahkan ed di belakang. Oke. Contohnya started. Itu beraturan. Tapi kalau yang tidak beraturan, contohnya ini break. Ya, break, broken. Ya, jadi polanya tidak ada ya, mereka acak. Seperti itu. Nah, teman-teman kalau menghafalkan si regular verb atau yang beraturan itu nggak usah dihafalkan karena polanya jelas. Yang harus dihafalkan itu adalah yang irregular atau yang tidak beraturan. Oke, contohnya understand, understood, understand. Gitu dia polanya beracak, jadi harus dihafalkan atau harus terbiasa tentangnya. I see. Oke. Contoh lain, saya mau tanya. Kalau saya mau bilang, saya punya teman nih, perempuan. Kalau saya bilang tangan dia patah, gimana bahasa Inggrisnya coba? Mr. Rizwandi coba, gimana bahasa Inggrisnya? Tangannya patah. Dia perempuan ini, dia perempuan. Broken her hand. Broken her hand. Oke. Kalau Mr. Novel?
kalimatnya harus ini dong. Kalimatnya harus full dong. Jadi contoh, saya kasih nama aja ya supaya gampang ya. Contoh namanya Titi. Titi tangannya patah, coba. Titi's hand has broken. Oke, Titi hand is broken. Yang lain? Ada yang mau coba? Yo. Gampang loh ya. Titi has broken hand. Titi has broken hand. Kalau yang lain? Kalau hand still broken, oke, Mr. Swandi. Kalau Mr. Maulana, mau coba? Titi hands cut. Oke, Titi hands cut. Ini kayak lagi syuting film ya. Oke. Saya bisa bilang kalau cara berbahasa Inggris teman-teman itu masih menggunakan cara konvensional atau cara translating. Kenapa? Teman-teman masih menggunakan cara yaitu mengartikan dulu dalam bahasa Indonesia, terus mentranslate dalam bahasa Inggris. Kalau orang luar negeri itu tangannya patah, dia tidak bilang his hand is broken. No. Dia akan bilang, contoh Titi nih, tangannya patah. Titi breaks his hand. Titi breaks her hand. Tahu nggak? Iya, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, Titi mematahkan tangannya. Ya, tapi itu cara mereka berbahasa. Jadi mereka itu secara konstekstual bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu memiliki cara berbahasa yang sedikit berbeda di beberapa momen ya. Makanya teman-teman harus sering mendengarkan, sering listening, sering reading. Saya juga waktu pertama belajar menggunakan itu. His hand is broken. Nah, kalau kata his hand is broken itu artinya tangannya sudah tidak bisa bekerja, bukan patah ya. Kalau artian kata broken itu tidak bisa digunakan lagi. Contoh, my car is broken. Kalau saya bilang my car is broken artinya mobil saya itu sudah tidak bisa dipakai. Kalau rusak bukan broken, my car is not working. Kayak gitu. Kalau is not working itu artinya lagi nggak bunyi aja, it's not working, lagi tidak bekerja. Kayak gitu ya. Jadi jangan pernah bilang ke bule, oh my god, your hand is broken. Ada itu mereka bisa marah, itu maksudmu tanganku tidak bekerja, tidak bisa digunakan lagi. Kayak gitu. Jadi teman-teman harus belajar ya. Sering listening, sering membaca itu akan membantu memberikan sedikit ilmu bagaimana cara berbahasa yang baik. Something like that. Oke? Oke, teman-teman. Saran selanjutnya dari tugas ini, saya masih melihat teman-teman harus mempelajari lebih dalam lagi tentang tentang verb, contoh verbnya, dan harus belajar lagi tentang perfect, bentuk perfect ini. Untuk Mr. Maulana dan Miss Restu, hari ini kita membahas tentang perbedaan present perfect dan past atau simple past. Jadi kadang teman-teman itu kalau menggunakan atau mau menyatakan sesuatu di waktu yang lalu atau sesuatu yang sudah lampau, sudah terjadi, teman-teman itu kadang bingung mau pakai yang mana. Kadang menggunakan past, padahal sesuatu itu harus menggunakan padahal momen itu ketika dijelaskan harus menggunakan present perfect, dan kadang menggunakan present perfect padahal momen itu harus dijelaskan menggunakan past. Nah, tadi kita membahas beberapa poin tentang itu, aturan-aturannya, kapan harus menggunakan present perfect dan kapan harus menggunakan past. Kayak gitu. Karena kalau secara konteks keduanya itu membahas sesuatu yang sudah terjadi. Oke, thank you so much for your time this week. Itu pembahasan kita hari ini. Besok kita akan menjelaskan part 2. Jadi ada part 2-nya. Mungkin teman-teman saya sarankan hadir ya supaya kita bahas. Saya besok akan bahas sedikit lebih dalam tentang present perfect karena masih banyak yang salah. Masih banyak yang salah tentang present perfect dan past. Jadi kita bakalan belajar sedikit tentang tenses ini. Kenapa? Karena ini sangat krusial sekali. Ini banyak digunakan di writing task 1 maupun task 2. Ya. Terus kalau teman-teman salah di grammar, itu bisa sangat fatal. Karena grammar adalah fundamental things in English. Kalau misalnya teman-teman salah penggunaan vocabulary, itu masih dimaklumi. Tapi kalau salah tenses, that can break your point really, really low. Okay. Thank you so much for your time. Thank you so much for your attention. I hope that you join us tomorrow. And then, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Waalaikumsalam. Thank you, sir. Sir. You're welcome.